Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, kami dari kelompok 4 mau banget nih mempersembahkan sesuatu yang seru buat kalian semua. Kali ini kita bakal bawain video animasi edukasi bertema Demokrasi Liberal di Indonesia. Gak cuma sekedar sejarah, kita bakal bawa kalian ke dunia wayang dengan pahlawan-pahlawan nasional sebagai pemeran utamanya. Keren banget kan? Tapi sebelum lanjut, kalian harus kenalan dulu nih sama anggota-anggota kita. Udah kenalan kan? Yuk siap-siap untuk masuk ke cerita seru kita. Jangan sampai ketinggalan ya. Indonesia adalah negeri yang dibangun dari perjuangan, gagasan, dan harapan. Setelah merdeka tahun 1945, kita tidak hanya membangun fisik bangsa, tetapi juga sistem politiknya. Tahun 1950, Indonesia memilih sistem demokrasi liberal, sebuah masa ketika kekuasaan dijalankan oleh parlemen dan presiden hanya sebagai kepala negara simbolik. Namun, sistem ini bukan tanpa tantangan. Banyak partai, banyak suara, banyak kepentingan. Kabinet pun berganti-ganti dan stabilitas pun ikut goyah. Negara kita harus satu, tidak lagi terpecah-pecah seperti Masaris. Dengan mosi integralnya, Natsir berhasil menyatukan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ia pun segera ditunjuk menjadi Perdana Menteri. Lalu di tahun 1950, Indonesia berubah dari bentuk serikat atau RIS menjadi Negara Kesatuan. Kami ingin lebih banyak otonomi daerah. Ekonomi harus dikendalikan negara. Kalau semua tarik-menarik, bagaimana kita bisa membangun bangsa? Natsir tak lagi mampu menghadapi kuatnya oposisi di parlemen. Hingga akhirnya pada Maret 1951, ia memilih untuk mengundurkan diri. Demi menjaga kestabilan negara, kita bekerja sama dengan Amerika. Kerjasama itu bocor ke publik. Rakyat turun ke jalan, menuduh Sukiman sebagai antek Amerika. Indonesia saat itu sensitif terhadap pengaruh asing, baik Barat maupun komunis. Kita butuh reformasi agraria agar rakyat kita bisa mampu. Tapi di lapangan, idealisme itu diuji oleh kenyataan. Konflik agraria memanas di Sumatera, khususnya di Tanjung Morawa. Ketegangan tak bisa lagi terbentuk. Tapi tanah ini masih milik rakyat, dan tanah ini juga masih milik perusahaan. Jika tanah tumpah darah, maka aku gagal.
Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu nasional. Sebuah momen bersejarah, penuh semangat, penuh harapan akan masa depan demokrasi. Mandat rakyat di tangan kita, bangun negara adil dan makmur. Namun, realita tak semudah janji. Ekonomi memburuk, harga-harga pun melonjak tajam. Kekecewaan pun menyebar di tengah rakyat. Kami sudah berusaha, tapi badai terlalu besar. Hukum harus ditegakkan, pemilu harus dihormati. Namun di balik semangat penegakan hukum, gejolak baru muncul. Di Sumatera dan Sulawesi, suara ketidakpuasan berubah menjadi perlawanan. PRRI dan Permesta ikut angkat senjata. Jakarta tidak adil. Jangan biarkan darah sesama saudara tumpah. Saatnya semua partai negara harus bersatu. Ini bukan soal politik, ini soal negara. Juanda membentuk kabinet karya, kabinet tanpa oposisi. Semua diajak bekerja. Bangsa ini terlalu besar untuk dipecah belah. Maka itu, keluarkan dekret 5 Juli 1959. Soekarno membuat dekret 5 Juli 1959 dengan isi 1. Konstituante dibubarkan, 2. UUD 1945 diperlakukan kembali, 3. Demokrasi liberal berakhir. Sejak saat itu, Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Terima kasih telah menyaksikan wayang demokrasi liberal ketika pahlawan bertarung di arena politik. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi tontonan ya, tapi juga renungan bahwa demokrasi bukan hanya sekedar warisan, tapi tanggung jawab kita bersama. Selamat belajar, selamat berpikir, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.